Selamat siang, Bapak dan teman-teman. Pada siang hari ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi serangan terhadap metode klasik dan tokoh-tokoh aliran sejarah. Sebelum itu, perkenalkan kelompok kami, yaitu yang dari saya, yaitu Michael Leandro Adamas dengan NIM akhir 080. Dan saya perkenalkan Niko Mangayu Mira Senja Paramita dengan NIM akhir 079. Adapun topik pembahasannya yaitu yang pertama, serangan terhadap metode klasik, dan yang kedua, tokoh-tokoh aliran sejarah. Ya, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh saya. Pemikiran-pemikiran klasik secara secara eksplisit mengakui bahwa manusia berdasarkan hakikatnya bersifat serakah atau paham hedonisme. Paham ini kemudian dikembangkan menjadi paham uti- utilitarianisme. Pendekatan-pendekatan tersebut menurut para pemikir aliran sejarah dinilai terlalu sempit. Menurut doktrin aliran sejarah, motif orang untuk bertindak tidak hanya didasarkan pada motif laba dan kepentingan pribadi, tetapi juga didorong etika dan impuls-impuls lainnya. Pandangan kaum klasik, perekonomian diserahkan kepada kekuatan pasar, di mana setiap orang diberi kebebasan berbuat demi kepentingan masing-masing. Dan akhirnya, melalui apa yang disebut invisible hand, akan tercipta suatu harmoni secara keseluruhan. Pemikiran seperti ini juga dikecam oleh pakar-pakar sejarah, sebab dinilai terlalu mekanistis dan menghendaki agar hal ini diganti dengan dasar pemikir yang lebih etis. Pada intinya, pemikir aliran sejarah menolak argumentasi pemikir-pemikir klasik bahwa ada undang-undang alam tentang kehidupan ekonomi. Bagi mereka, masyarakat harus diganti sebagai satu kesatuan organisme di mana interaksi sosial berkait dan berhubungan antar individu. Pemikir-pemikir aliran sejarah menghendaki agar kegiatan masyarakat dilandasi pada suatu sistem yang menyeluruh, yang mencangkup semua organisme dalam kehidupan bermasyarakat sebagai suatu keseluruhan. Penganut aliran sejarah yang tidak percaya pada mekanisme pasar bebas klasik pada umumnya sepakat untuk meminta campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Investasi pemerintah diharapkan mampu membawa proses ekonomi pada tujuan-tujuan sosial dan ekonomi yang diinginkan bersama, dan tanpa campur tangan pemerintah dalam perekonomian tidak akan ada jaminan keadilan sosial. Jadi, bagi pemikir-pemikir sejarah, fenomena-fenomena ekonomi merupakan produk perkembangan masyarakat secara keseluruhan sebagai hasil perjalanan sejarah. Karena itu, semua pemikiran, teori, dan kesimpulan ekonomi harus dilandaskan pada empiris sejarah. Pemikir-pemikir aliran sejarah tidak setuju dengan anggapan kaum klasik dan neoklasik bahwa prinsip-prinsip ekonomi berlaku secara universal. Pemikir-pemikir aliran sejarah dengan gencar menyerang metode pendekatan deduktif yang digunakan kaum klasik. Dengan pendekatan deduktif analisis ekonomi bertitik tolak dari pengamatan secara umum. Kemudian dari pengamatan secara umum itu diambil kesimpulan secara khusus. Jadi bagi pakar aliran sejarah, metode deduksi ini dinilai terlalu abstrak dan terlalu teoritis, di mana dari berbagai postulat kemudian mengklaim bahwa pemikiran-pemikiran mereka berlaku umum atau universal. Menurut kaum sejarah, metode deduksi ini sering tidak sesuai dengan realitas, dan karenanya sering membawa kita ke dalam kesimpulan yang keliru. Jadi untuk mengatasi kelemahan metode klasik, maka pemikir-pemikir aliran sejarah menawarkan metode induktif historis. Baik, untuk materi selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan membahas mengenai tokoh-tokoh dari aliran sejarah. Bisa di next?
Nah, jadi adapun tokoh-tokoh dari aliran sejarah atau historis yang saya akan jelaskan, yang pertama itu ada Friedrich List, yaitu lahir pada tahun 1789 sampai 1846. Jadi Friedrich ini lahir dan memperoleh pendidikan di Jerman, di mana ia pernah mengajar di negara tersebut, tapi ide-idenya itu kemudian memaksanya dia untuk pindah ke Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, ia menjadi editor salah satu surat kabar yang terbit di Pennsylvania dan aktif dalam gerakan proteksionis. Jadi List ini terkenal dengan bukunya The National System of Political Economy, International Trade, dan juga Trade Policy and the German Custom Unions. Di bukunya, List menyerang para pakar klasik yang dia sebut kosmopolitan karena mengabaikan peran pemerintah. Bisa di next. Nah, jadi List ini berpendapat bahwa kita itu dapat memahami perkembangan suatu masyarakat melalui analisis data sejarah, di mana berdasarkan cara mereka berproduksi, kelompok masyarakat itu umumnya melewati tahap-tahap sejarah seperti yang pertama yaitu ada tahap memburu dan menangkap ikan, atau bisa disebut dengan barbarian, yang dimana berciri masyarakat primitif karena kebutuhan itu dipenuhi dari apa yang disediakan oleh alam. Kemudian yang kedua itu ada zaman mengembala atau pastoral, yang dimana itu mulai berternak tapi masih nomaden atau tidak menetap. Kemudian yang ketiga ada zaman agraris, yaitu di mana masyarakat itu mulai menetap dan juga bertani secara subsisten, atau bisa dibilang hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kemudian yang keempat itu ada zaman bertani, itu di mana mereka itu menghasilkan industri manufaktur sederhana dan juga mulai melakukan perdagangan lokal. Dan yang kelima itu ada masyarakat bertani, di mana industri manufaktur ini lebih maju dan juga telah melakukan perdagangan internasional. Bisa di next. Jadi List ini berpendapat bahwa perdagangan bebas yang dianjurkan oleh kaum klasik itu hanya cocok untuk negara-negara yang telah mencapai tahap perkembangan industri yang tinggi, seperti Inggris pada masa itu. Di mana ia itu menilai sistem tersebut itu tidak sesuai untuk Jerman yang masih tertinggal dalam industrialisasi. Jadi untuk memajukan perekonomian Jerman, di situ menyarankan agar pemerintah itu berperan aktif dalam mendorong kegiatan ekonomi, khususnya di sektor pertanian dan juga industri. Jadi dia itu mengaku kalau sektor pertanian ini penting untuk memenuhi kebutuhan pangan. Tapi sektor ini tuh nggak bisa membawa ekonomi itu ke tingkat yang lebih maju. Jadi dia menekan kalau kunci utama dari kemajuan ekonomi itu adalah industrialisasi. Bisa di next. Kemudian yang kedua ada Bruno Hildebrand yang lahir pada 1812 sampai 1878. Jadi Hildebrand ini aktif dalam penelitian dan juga penulisan karya ilmiah yang menekankan pentingnya mempelajari sejarah dalam penelitian ekonomi, di mana ia berpendapat bahwa penelitian ekonomi ini harus didukung oleh data statistik empiris dari sejarah ekonomi dan sering menekankan peran evolusi dalam perekonomian masyarakat. Bisa di next. Nah, jadi menurut Hildebrand, kelompok-kelompok masyarakat ini dapat digolongkan berdasarkan cara mereka melakukan tukar-menukar atau berdagang. Yang pertama ada tukar-menukar secara in natura atau barter, kemudian yang kedua ada tukar-menukar dengan perantara uang, dan yang ketiga ada tukar-menukar dengan menggunakan kredit. Bisa di next. Kemudian yang ketiga ada Gustav von Schmoller, di mana lahir pada tahun 1838 sampai 1917. Jadi di pandangan Schmoller ini menghendaki agar kebijaksanaannya itu berkaitan dengan politik sosial. Dan ia bahkan mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat itu bagi kaum buruh sebagai bagian penting dalam pandangannya. Jadi untuk mencapai tujuannya, balik lagi. Jadi untuk mencapai tujuannya, Schmoller dan rekan-rekannya itu membuat forum untuk mengumpulkan pemikiran-pemikiran tentang masalah ekonomi dan sosial, kemudian disampaikan ke pemerintah dalam membentuk undang-undang perlindungan kaum buruh dari penindasan pengusaha. Bisa di next. Kemudian yang keempat itu ada Werner Sombart yang lahir pada 1863 sampai 1941. Jadi Werner Sombart ini mengatakan bahwa pertumbuhan masyarakat kapitalis ini dapat dibedakan atas beberapa tingkatan.
Yang pertama itu ada tingkat prakapitalis. Jadi pada tingkat ini, kehidupan ekonomi itu masih bersifat komunal, atau bisa dibilang masyarakat itu masih saling bergantung dan juga bekerja sama. Di mana struktur sosialnya itu masih berpusat di pertanian, dan juga kebutuhan manusianya itu masih sederhana atau terbatas. Dan juga uang itu belum dipakai dalam perdagangan, dan juga motif untuk mencari keuntungan maksimal itu belum muncul. Jadi sebagian besar produk yang dihasilkan oleh masyarakat itu buat menuhin kebutuhan sendiri, bukan untuk diperdagangkan. Sebelumnya. Kemudian yang kedua ada tingkat kapitalisme menengah. Jadi di tingkat ini, walaupun kehidupan ekonomi masih bersifat komunal juga, tapi mulai memperlihatkan ciri-ciri individualisme, di mana struktur ekonomi mulai beralih dari dominasi pertanian ke sektor industri, di mana masyarakat itu juga mulai mengenal uang sebagai alat tukar, dan motif untuk mencari keuntungan maksimal juga mulai kelihatan. Jadi produksi itu nggak cuma untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pribadi aja, tapi juga mulai diarahin untuk pasar. Dan yang ketiga itu ada tingkat kapitalis tinggi, di mana tingkat ini itu ciri masyarakat komunal itu mulai hilang, dan juga paham individualisme itu semakin menonjol, di mana struktur ekonomi ini juga makin berfokus ke industri dan juga perbankan. Kemudian juga peran uang itu jadi lebih penting, di mana motif untuk mencari laba maksimum itu semakin jelas, dan sebagian besar produksi yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan pasar itu nggak cuma untuk sebagai konsumsi pribadi. Dan yang terakhir itu ada tingkat kapitalisme akhir. Jadi di tingkat ini itu sikap individualisme itu lebih tinggi, di mana kepentingan masyarakat itu tetap diperhatikan, dan kemudian industri itu mulai geser ke arah yang lebih padat moral, atau bisa dibilang modal besar. Terus selain itu juga uang kartal, uang giral juga mulai dikenal, kemudian motif laba maksimum juga makin dominan, dan juga produksi itu semakin difokuskan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Bisa di next. Yang kelima itu ada Max Weber, yang lahir pada 1864 sampai 1920. Jadi Max Weber ini adalah seorang ahli sosiologi yang memiliki pandangan luas, di mana ia memasukkan ilmu ekonomi dan sejarah ekonomi sebagai bagian dari kajian sosiologi. Jadi dalam bukunya yaitu The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism pada 1904, ia menjelaskan ada pengaruhnya ajaran agama Protestan terhadap perilaku ekonomi. Jadi menurut Max Weber, perilaku ekonomi kapitalis ini mulai muncul karena harapan untuk dapat keuntungan lewat transaksi yang damai. Dia juga mengamati bahwa orang-orang Protestan, terutama untuk kaum Calvinis, itu sering berada di puncak ekonomi kapitalis. Nah, jadi karena mereka itu percaya hanya orang-orang yang terpilih yang akan diselamatkan, mereka itu mulai rajin untuk bekerja, dan akhirnya menciptakan semangat kapitalisme yang fokus pada kerja keras, ketekunan, hemat, dan juga rasional. Next. Kemudian yang terakhir itu ada Henry Carlos Cherry. Itu lahir pada 1793 sampai 1879. Jadi sebagai pemimpin gerakan proteksionis di Amerika Serikat, dalam karyanya Principles of Social Science menekankan perlunya diversifikasi industri untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih luas, di mana ia menilai tindakan suatu negara yang hanya mengandalkan pembangunan pada ekspor produk pertanian itu sebagai tindakan bodoh dan merugikan. Bisa di next. Kosong. Baik, kesimpulan dari materi kita kali ini yaitu adalah pemikiran aliran sejarah menunjukkan bahwa pendekatan klasik dalam ekonomi yang seringkali bersifat deduktif dan terlalu teoritis memiliki keterbatasan dalam memahami realitas ekonomi, di mana aliran sejarah ini menawarkan pendekatan yang lebih kontekstual, di mana faktor sosial, etika, sejarah juga dipertimbangkan dalam analisis ekonomi. Melalui metode induktif historis, para pemikir sejarah seperti List, Hildebrand, dan juga Schumacher menyarankan perlunya ada peran pemerintah dalam menciptakan keadilan sosial dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dan juga pemikiran mereka ini menekankan pentingnya kebijakan ekonomi yang nggak hanya mengejar efisiensi pasar, tapi juga memperhatikan tujuan sosial ekonomi yang lebih luas. Bisa di next. Sekian, akan saya kembalikan kepada moderator.
Baik, berkaitan dengan sesi diskusi akan dilakukan di grup WA nantinya. Udahkah? Udah, baik. Sekian dari kelompok kami. Ya. Maaf, sekian dari kelompok kami. Sekian, ya, terima kasih. Itu ada apa?